Ini yang sering media sosial yang bikin perlu mancing kan Pak. Kalau muncul perlu mancing mau solar pincang. Lurus. Perlu mancing pakai. Boros ini. Lihat. Oh, lihat suruh aja Pak. Ini usir ini. Ini perlu apa nih usir ini? Udah jangan ini. Kendaraan nanti saya amankan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Masih kaget aja saya. Ya, saudara sekalian, karena saya akhirnya live lagi bersama tamu ya. Ini tamu pertama di tahun 2025, bayangkan ya. Berarti sudah sebulan lebih saya tidak mengundang tamu. Ahmad Hozinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Orang yang sedang viral ya. Mudah-mudahan lancar-lancar aja usahanya ya. Alhamdulillah. Karena kemarin sangat viral. Kita tahu, nanti kita akan lihat apa ininya, apa persisnya ya. Dari cerita Ahmad Hozinuddin. Karena kalau cuma lihat judulnya atau filmnya kan kadang-kadang tidak menggambarkan semua hal kan. Ada bilang Hozinuddin dikeroyok preman ya. Tapi kelihatannya mulus-mulus saja mukanya. Silakan kita mulai sebelum kita bicara perkembangan PIK 2 dan advokasi yang Anda dan kawan-kawan lakukan. Barangkali perlu diklarifikasi peristiwa kemarin itu. Kemarin ya? Hari Sabtu. Oh, peristiwa hari Sabtu tanggal 1 Februari. Apa yang terjadi 1 Februari? Silakan, bro. Iya, Bang, itu kan rangkaian dari aktivitas kami yang memang diundang oleh kawan-kawan saudara-saudara kami di Banten yang memang bikin agenda penyampaian pendapat di muka umum. Setelah sebelumnya kan kami dari Jakarta bikin agenda itu di Desa Kohot. Oke. Jadi ada semacam penerimaan ya, satu kesadaran umum yang ada di Banten sehingga mereka merasa bahwa ya ini perjuangan kami begitu. Kami yang harus terlibat aktif. Makanya kemarin panitianya dari Banten begitu. Kami dari Jakarta diundang untuk hadir. Ya. Memang sudah ada antisipasi dari Bang Marwan Batubara agar tim dari Jakarta itu kan bisa aman kan, karena ini kan di wilayah Banten yang kita juga punya pengalaman sebelumnya di Kohot sempat juga dipersekusi begitu. Ya. Nah, diimbau untuk kumpul di satu titik yang nanti akan dikawal oleh jawara-jawara yang ada di Banten. Tapi saya kemudian izin waktu itu. Oke. Saya ya dengan Arif berangkat langsung karena saya pertama mau sarapan di perjalanan biar nggak ditunggu-tunggu. Ya. Kedua kami ingin bertemu dengan seorang begitu. Dan akhirnya ternyata kami justru nyampe duluan. Dan memang undangannya jam 9. Nyampenya jam? Saya jam 9 tepat nyampe, cari parkiran sekitar setengah 9 itu saya lihat situasi di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat aksi, yakni di area yang diuruk oleh proyek Pantai Indah Kapuk 2 di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang itu. Oh, desa Muncung ya? Muncung ya.
Saya lihat loh, masa itu sudah banyak, ada polisi aparat. Saya pede dong karena ada polisi pasti aman kan. Iya. Dan masa sudah banyak, saya pikir juga masa kita berarti udah ngumpul karena jamnya juga udah lewat jam 9.30. Maka kan saya jalan santai sama Arif menuju lokasi. Begitu mendekati kok tiba-tiba ada preman-preman itu datang. Saya sudah punya ini ada masalah ini. Makanya ketika ditanya saya tidak bicara bahwa saya mau aksi di situ, tidak. Saya cuma bilang saya mau jalan aja, lihat-lihat situasi begitu. Tapi mereka memaksa tidak boleh melewati lokasi itu. Nah, saya ini kan merasa terganggu kok nggak boleh, apa dasarnya? Ya sudahlah, kami diarahkan untuk jalan terus. Tapi tiba-tiba muncul, ya memang saya memang emosian juga mungkin ya. Muncul kalimat-kalimat yang nggak nyaman, provokator nih, biang kerok, macam-macam lah gitu. Oke, dari mereka gitu. Nah, muncul terjadilah debat gitu. Debat memang sempat dorong-dorongan dan seterusnya itu. Nah, anehnya memang saat itu saya agak nggak nyaman ya dengan perlakuan aparat penegak hukum. Saya pikir ada aparat penegak hukum aman, tidak terjadi hal-hal seperti itu. Alih-alih mengamankan saya dari preman, di mana preman dihalau agar menjauh, justru saya ditarik, dijauhkan dari preman dan dijauhkan juga dari lokasi yang sebenarnya itu ditunjuk sebagai tempat aksi gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi catatan kita, aparat penegak hukum kita, karena begini, saya merasa bahwa keamanan, ketentraman sebagai warga negara untuk menjalankan hak konstitusional termasuk mengakses fasilitas publik dalam hal ini jalan itu terganggu, dan bahkan bukan hanya terganggu, terancam. Jadi saya merasa kehadiran aparat itu tidak menjalankan fungsi untuk memberikan pengayoman dan perlindungan sehingga setiap orang yang menggunakan fasilitas umum dalam ini jalan itu bisa tentram gitu. Itu satu hal. Yang kedua, karena ini judulnya adalah penyampaian pendapat di muka umum, sebenarnya ini kan juga salah satu aktivitas tindakan menghalang-halangi penyampaian pendapat, walaupun akhirnya mereka kabur juga setelah kemudian masa aksi itu ribuan datang. Ya, taksiran saya 5.000-an gitulah ada. Sampai 5.000? 5.000-an ada, penuh semua. Banyak sekali. Banyak. Sementara kita bilang sokol preman itu berapa orang yang datang? Ya puluhan, ya 15-an lah mungkin 15, ya. Tapi karena dia 15 saya sendiri kan jadi merasa powerful di awal gitu. Ketika preman itu menjauh atau membiarkan peserta aksi datang, itu bukan karena tindakan dari aparat yang mengamankan mereka, tapi karena terdesak oleh massa yang banyak. Takut juga begitu. Oke. Jangan-jangan mereka sudah koordinasi juga. Biasanya begitu ya. Iya. Ya hampir sama waktu yang di mana dulu, Kemang itu loh. Iya, di Kemang itu juga begitu kan? Iya, betul. Malah yang disuruh bubar kita bukan mereka yang mau mengganggu penyampaian pendapat gitu. Iya. Bukan ini tidak di muka umum juga, ini cuma di ruangan kan? Iya. Kan teorinya kan ya harusnya yang diamankan mereka yang mengganggu. Ini betul. Kita yang mau acara yang diamankan. disuruh bubar ya kan? Itu ini mohon maaf Pak Polisi ya, kita tidak ingin diskriminatif. Yang bagus kita bilang bagus. Tapi ini kan sangat tidak bagus tentunya. Ada lagi bro yang mau disampaikan soal ini sebelum saya pengen tanya perkembangan PIK ini seperti apa, karena terus terang saja saya lost contact lama kan. Ya, yang jelas kemarin alhamdulillah begitu masa datang mereka juga tidak bisa mempertahankan lokasi yang sebenarnya misi mereka menggagalkan acara, hampir sama di Kohot lah. Kalau di Kohot kan berhasil karena pertimbangannya peserta nggak terlalu banyak, paling cuma 500-an dan kita ngalah. Jauh sekali. Oh, di Kohot itu sempat diusir juga? Iya, diduduki juga 2 titik mereka duduki oleh preman-preman. Oke. Nah, yang ini mau mengulang ya model di Kohot itu. Tapi karena masa kita, ya itulah kami bersyukur ini sudah pergerakan masyarakat Banten dan banyak yang terlibat, jawara, ulama, tokoh. Nah, yang paling penting adalah di ujung aksi itu justru lokasi proyek itu disegel oleh masyarakat sekitar di Desa Muncung itu. Di aksi itu banyak tokoh-tokoh menyampaikan orasi yang secara umum orasinya sama, ya ini menolak PIK, meminta penghentian dan memproses banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Terutama kepala desa yang saat itu seperti Agus Purwadi itu ada yang sepil ke saya. Bang, tolong bang, nanti kalau orasi naik itu tangkap tuh Agus Purwadi. Ya udah saya Agus Purwadi itu siapa? Kepala desanya. Kepala desanya. Desa Muncung. Karena dia alih-alih melindungi warganya agar akses terhadap sungai itu tetap diterima warganya, baik untuk tambak, untuk sawah dan sebagainya. Justru dia memberikan sarana agar
Kali-kali Malang itu bisa diuruk. Kali yang lebarnya sungai Kalimalang itu sungai alami, bukan Kali Malang yang di Bekasi. Makanya ada narasi itu katanya sungai buatan, bukan. Ini alami, lebar sekitar 20 meter, yang sudah diuruk itu sampai 3 kilometer. Oke. Nah, maka yang paling marah itu mereka adalah pada sikap kepala desa yang harusnya melindungi. Ini sungai yang diuruk ini? Sungai, ada juga sawah, ada juga tambak. Iya. Ada cerita yang miris itu sawah baru mau panen, tidak sempat diberi kesempatan untuk memanen dulu, langsung diuruk. Alasannya? Gak ada alasan. Punyanya kan memang baru giri, itu kan hal yang lain, tapi itu bukti. Oh, kalau nggak ada masalah giri? Nggak ada masalah, makanya. Gitu. Jadi memang modus operandi daripada PIK ini kan begitu, uruk dulu. Iya. Negosiasi belakangan, dan itu bukan terjadi di 1-2, tapi itu. Oke, intinya banyak hal adalah begitu. Mereka menguasai tanah. Kalau orang kan dengan cara curang itu adalah biasanya dia beli bagian depan, ya kan? Bagian depan dipagarin, mau dijual, ya kan? Ini saya ada tanah di Palembang tuh, ada perumahan tuh, agak kurang ajar juga itu. Jadi akses jalan kita kagak ada, ditutup. Mau nggak mau dijual. Ya, tapi saya nggak mau jual. Biarin aja dulu ya. Biarin aja dulu kan. Tapi kita tidak bisa masuk kecuali lompat pagar perumahan itu atau melewatin sungai. Waduh. Kan kacau kan jadinya kan. Kan nggak boleh sepertinya seperti itu. Tapi ya dia tahu biar kita jual kan dengan harga murah, dan kemudian mereka bikin perumahan. Dan memang itulah mental pengembang kan. Atau sebenarnya mental secara umum orang yang namanya land hungry, jadi lapar tanah gitu ya gitu. Demo itu siapa aja tokoh-tokoh yang hadir waktu itu? Kalau di Jakarta banyak sih, ada Bang Marwan. Kemudian Pak siapa? Sugeng Waras, Rizal Fadila. Iya. Kemudian Pak Nur Saman, kemudian ada Bang Medi juga datang. Oh, Medi Juniarto, kemudian Abraham Samad datang? Abraham Samad enggak terlihat. Kalau dari Banten ya tokoh-tokoh Banten lah. Saya Didu datang. Saya Didu datang, orasi juga. Oke. Datang. Kemudian itu siapa? Nelayan Khalid itu. Khalid. Oke. Nanti kita undang juga Khalid ke sini. Iya. Saya melihat itu justru memicu empati publik di Banten khususnya, bahwa ini adalah persoalan bersama dan harus diangkat bersama, jangan diangkat individu tertentu. Menurut saya baik saja sih, nggak perlu dianggap itu sebagai sesuatu yang menunjukkan kita kalah, enggak. Menurut saya biasa saja. Dan kemarin memang sempat ada yang minta, Bang, gimana kalau kita lapor aja polisi si preman-preman. Saya bilang ya janganlah, cemen banget. Iya, kita jatuh yang kedua. Ini kan mereka orang cuma nyari makan aja gitu. Harus kita fokus aja, lawan kita adalah yang punya proyek ini. Karena itu kalau di berbagai diskusi saya fokus ke Aguan aja, karena dia biang keroknya, saya gitu.